pagi. Semangat pagi. Oke. Marilah kembali kita panjatkan, ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang sejuk ini dan sedikit mendung, alhamdulillah sebagian dari kita sudah berada dalam ruangan ini. Tak lupa juga kita kirimkan selawat beriring salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati tim bos dari kabupaten, teristimewa kepada Bapak ini. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah pemeriksaan laporan bos tahap 3 tahun 2022 yang akan nanti dipandu atau dipimpin oleh tim manajemen bos dari kabupaten. Kemudian sebelum kegiatan kita mulai, kepada rekan-rekan yang baru datang, mohon segera mendaftar kepada Ibu Wati Madiawati agar kita nanti sesuai pemeriksaannya dengan rekapan yang telah mendaftar terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita dengarkan arahan dari Ketua Tim Manajemen Bos Kabupaten kepada Ibu Rati, dipersilahkan. Kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu bendahara dan operator sekolah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu untuk dana bos kita mungkin kemungkinan bulan ini akan disalurkan 50%. Dan selanjutnya untuk Bapak Ibu agar membuat RKA mini dulu sebelum kita masuk ke aplikasi. Nah, yang harus Bapak Ibu ingat adalah untuk tahun ini Bapak Ibu harus membedakan mana yang dibayar seperti aturan SPPD, mana yang akan dibayar dengan perjalanan atau pengganti transport. Nah, jadi di dalam RKAS itu tidak transportasi saja mereknya, jadi harus dibagi dua. Kalau SPPD yang dibayarkan berarti bunyinya SPPD. Nah, kalau dapat SPPD ini Bapak Ibu Bapak Ibu rancang itu per 3 bulan saja. Jadi nggak usah misalnya SPPD golongan 4, SPPD golongan 3, jangan seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalau SPPD-nya dibagi per golongan, itu otomatis nanti BKU-nya akan berbeda. Padahal kan bisa jadi golongan 4 dengan 3 jalan satu dengan satu surat tugas. Kalau dia perjalanannya satu surat tugas, berarti harusnya bergabung. Jadi bukan hanya di golongan 4 saja, terus amprahnya golongan 4 enggak. Nah, jadi yang kami temukan sekarang itu adalah sekolah dia menggabungkan amprah itu per golongan. Seharusnya amprah itu dibuat sesuai dengan surat tugas. Apasi itu maksimal 75.000. Nah, 75.000 ini itu maksimal, boleh tergantung ke keuangan sekolah. Nah, walau ini gunanya jika Bapak Ibu memberikan transfer untuk siswa, misalnya mengikuti lomba atau pawai, daripada Bapak Ibu memberi uang makan. Kalau makan kan nanti pajaknya lagi. Lebih bagus pengganti transport saja. Nah, untuk pengganti transport ini tetap dibuatkan surat tugas dan amprah, berarti anak-anak menandatangani. Amprah itu maka boleh dibayarkan walaupun dia dekat gitu. Jadi pengganti transport ini tidak memandang jarak. Ya, kalau sekarang nggak usah. Yang kedua, jika Bapak Ibu menganggarkan SPPD, itu Bapak Ibu juga boleh melampirkan
BBM, penggantian BBM. Nah, untuk roda, kalau Bapak Ibu lihat standar biaya itu kan BBM untuk kendaraan roda 4. Nah, kalau kendaraan roda 2 berarti berapa dia? 1 kilo untuk 1 liter itu roda 2 25 kilo. Pulang pergi 1 liter itu 25 kilo. 1 liter berarti mungkin muara 1 liter kali ya. Maksudnya Bapak Ibu boleh SPPD, juga boleh BBM, tapi harus ada print BBM-nya. Kan nggak apa-apa walaupun 1 liter kan lumayan. 25 kilo 1 liter harus belanja berarti di SPPD. Ya. Ya kan kalau mau. Mungkin sekarang sudah pakai maksimal. Kalau dulu kan yang penting di bawah UMR atau ada di sini ada yang 1.500.000 gurunya. Nggak ada. Oh berarti di sini nggak ada masalah. Karena kalau di Kamang Baru itu ada yang sampai 1.700.000. Pokoknya tidak lebih dari 50% dana itu kemarin. Ya, kalau sekarang itu boleh hanya 1.300.000, tapi itu maksimal. Nah, untuk gaji mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari edaran bos kita. Nah, untuk selanjutnya ini masalah belanja NCM bagi belanja yang sekarang bulan Januari dan Februari. Bagi belanja yang memang tidak bisa di pending atau dirapel, itu Bapak Ibu boleh belanjanya tidak NCM besok. Misalnya kalau uangnya udah masuk, boleh ambil secara tunai. Nah, cara pengambilan tunai masih sama seperti tahun yang lalu. Kita kan sudah di bulan Januari tahun ini, kita sudah bayar tagihan listrik segala macam kan? Ya. Pakai dana pribadi. Boleh tunai, boleh ngambilnya tunai ke bank. Tapi kalau setelah uang masuk, itu kalau jumlah nilai kwitansinya di atas 1 juta, itu harus NCM. Jadi kalau di bawah 1 juta masih boleh secara tunai. Ya. Nah, tapi untuk gaji, untuk SPPD, untuk BBM, apalagi nih, lembur. Nah, itu memang harus NCM walaupun berapapun yang Bapak Ibu terima. Gaji, SPPD, lembur, pengganti transport enggak SPPD, BBM. Seperti yang kita ketahui, BPK kan saat ini masih di BKAD. Kadang-kadang beliau turun itu tidak kasih abang-abang. Jadi kemarin untuk SMP 7, SMP 1, SD 20 dan SD 13 sudah berkunjung. Nah, kita sudah dapat pengalaman dari 4 sekolah ini. Mohon kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir, itu saya minta SPJ yang ada di sekolah saat ini mohon ditaruh di tempat yang mudah dijangkau oleh bendahara dan kepala sekolah. Karena kita nggak tahu nih, misalnya nanti BPK datang ternyata kepala sekolah nggak ada, harusnya bendahara tahu di mana letaknya. Atau sebaliknya, kalau seandainya bendahara tidak ada, harusnya kepala sekolah tahu di mana tempatnya. Jadi dengan kesiapan bahan yang akan diperiksa itu nanti akan berdampak positif bagi pemeriksa. Jadi kalau nanti misalnya pemeriksa datang tapi Bapak Ibu tidak siap, mereka akan berprasangka buruk ke sekolah. Jadi kalau dapat itu SPJ-nya letakkan di lemari, misalnya lemari kelas sekolah. Jadi siapapun yang datang, yang akan meriksa atau siapapun yang ada di sekolah mudah menjangkaunya.
Nah, di situ mereka bayangkan saja SMP 7 dengan nilai dana bosnya 800 juta hanya membutuhkan pemeriksaan 15 menit. Kenapa? Karena bahan yang diminta itu lengkap. Bukan lengkap gitu, maksudnya ada. Jadi SPG itu cuma dilihat-lihat gini aja, Bu. Yang paling yang diperiksa hanya belanja modal. Makanya untuk tahun ini sekolah harus punya, selain PKU dan SPG, sekolah harus punya namanya rekap belanja modal. Kan kita punya rekap belanja modal tuh di RKBMD atau di aplikasi kan ada tuh. Rekap belanja modal. Tolong difoto semua belanja modal berikut ada tulisannya. Jangan misalnya laptop, gambar laptop saja, jangan. Kalau dapat gambar laptop itu, foto laptop itu udah ada tahunnya. Nah, itu dijilid tersendiri gitu loh maksudnya. Atau dimasukkan ke map tulang. Nah, yang satu lagi yang harus dilengkapi sekolah adalah jilitan tentang rehab. Foto-foto Bapak Ibu untuk merehab sekolah. Contoh misalnya ngecat, foto dulu keadaan sebelum. Nah, nanti misalnya tukang kerja separuh jalan, nah foto lagi sampai dengan keadaan sesudah. Kalau dapat itu juga direkap. Walaupun itu tidak diminta dinas, tapi kalau dapat sekolah juga menyediakan. Yang ketiga yang harus punya Bapak Ibu adalah Kendali SPPD. Jadi setiap bulan operator itu harus mengeluarkan namanya Kendali SPPD. Kayak daftar hadir. Jadi nomor, nama, tanggal. Nah, di sini buat per bulan. Jadi agar tahu misalnya kepala sekolah itu tanggal berapa aja keluar. Jadi tinggal checklist. Nah, guru ini tanggal berapa aja keluar, jadi tinggal checklist. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya dempet SPPD. Kalau untuk penggantian transport itu nggak ada BBM. Yang ada BBM itu jika Bapak Ibu membayarkan SPPD. Nah, BBM ini aturannya 1 liter itu 25 km pulang pergi. Jadi baru bisa Bapak Ibu 1 liter. Kalau jaraknya 25 pulang pergi. Tapi kalau penggantian transport itu kan walaupun dekat tetap bisa dibayarkan. 1 kali perjalanan itu maksimal 75. Boleh. Misalnya seperti benar SD 13 yang terdekat sih SD 13 Simokoto kan, itu boleh mengantar transport ke sini, boleh. Enggak. Berarti SPPD itu sejalan dengan penggantian transport. Bukan. Kalau SPPD saja, kalau penggantian transport saja. Kalau penggantian transport dia kan 75 maksimal. Kalau SPPD dia tergantung golongan. Dia tidak boleh double. Ya, misalnya lomba ke dinas, ada ke kantor misalnya ada lomba. Misalnya Bapak Ibu guru SPPD, silakan. Nanti siswa penggantian transport, itu juga boleh. Surat tugas dengan laporan. Transportasi ataupun SPPD lah itu namanya, dia memakai 3E, efisien, efektif, ekonomis, terakhir baru dia kewajaran. Nah, pilih coba itu aja. Terakhir kewajaran, kenapa? Ya karena gini. Nah, kalaupun Bapak Ibu misalnya kemarau, itu kan SPPD. Kalau logikanya kan tidak ada masalah. Tapi itu bisa jadi temuan karena laporan perjalanan dinas. Koordinasi RKAS misalnya. Laporannya RKAS RKAS sudah di-download. Itu misalnya laporan. Itu bisa jadi SPPD Bapak Ibu dikembalikan. Ya, karena gini, logikanya 6 jam atau 4 jam itu baru bisa dibayarkan SPPD. 6 jam?
Ya, Kegiatannya ya kegiatannya 6 jam. Kode